Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Sulaiman dari Prodi Agribisnis. NIM saya 05735541. Nomor 1. Secara umum komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan atau perasaan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai pemahaman bersama. Dalam konteks penyuluhan, komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang bertujuan khusus untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan audiens, misalnya petani atau masyarakat komunitas secara umum. Pengertiannya, proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak lain sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Tujuannya, mencapai kebersamaan dan membangun hubungan antar individu atau kelompok. Contohnya, mengirim pesan teks kepada teman untuk mengingatkan acara atau percakapan tatap muka dengan keluarga saat makan malam. Komunikasi dalam konteks penyuluhan. Pengertiannya, proses komunikasi yang spesifik dalam tujuan edukatif, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan audiens. Seperti petani atau masyarakat, tujuannya mengubah perilaku audiens agar menjadi lebih baik atau maju. Misalnya meningkatkan hasil panen atau mengadopsi gaya hidup sehat. Contohnya, seorang penyuluh pertanian memberikan pelatihan kepada petani tentang cara penanaman padi yang lebih efisien, termasuk demonstrasi langsung dan sesi tanya jawab. 2. Cyber extension adalah pendekatan inovatif dalam penyuluhan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Atau TIK. 2. Cyber extension adalah peningkatan inovatif dalam penyuluhan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan akses dan penyebaran informasi pada para petani. Manfaat cyber extension, akses informasi yang cepat dan luas, informasi pertanian modern termasuk teknik budaya, penanganan hama dan penyakit, serta informasi pasar dapat diakses dengan cepat oleh penyuluh dan petani, kapan saja dan di mana saja, asalkan tersedia akses internet. Secara penyuluh, cyber extension berperan penting sebagai media diseminasi inovasi pertanian yang efektif dan efisien di era digital. Nomor 3, penyuluh dapat mengefektifkan komunikasi dengan menyesuaikan gaya bahasa agar mudah dipahami, mendengarkan secara aktif, mengunggah pendekatan perspektif seperti diskusi kelompok, serta memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan informasi yang lebih luas. Selain itu, penyuluh juga bisa menggunakan pendekatan personal seperti kunjungan langsung untuk memberikan bimbingan khusus dan memastikan pesan tersampaikan dengan efektif. 4. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya perlu mengamati kegiatan penyuluh di wilayah saya, yaitu Kecamatan Kampung Rakyat. Saya akan menggunakan informasi umum yang menyediakan mengenai kegiatan penyuluhan pertanian di daerah tersebut sebagai dasar jawaban ini. A. Identifikasi inovasi pertanian yang disampaikan. Inovasi pertanian yang umumnya disampaikan dalam kegiatan penyuluh di wilayah perkotaan atau penyangga kota seperti Medan, Sunggal sering berkaitan dengan pertanian perkotaan, urban farming, budaya tanaman yang bernilai ekonomi tinggi dan lahan terbatas, atau peningkatan efisiensi produksi berdasarkan pengamatan skenario. Informasi pertanian yang disampaikan adalah 1. Teknologi budaya, penggunaan sistem hidroponik, misalnya sistem nutrien film teknik NFT sederhana atau WIP system sebagai alternatif budaya konvensional di tanah. 2. Manajemen nutrisi, penggunaan nutrisi AB mix yang terukur pada berbeda dengan maupun tradisional. 3. Optimasi lahan, pemanfaatan lahan sempit atau pekarangan rumah. B. Tahapan adopsi inovasi apa yang terjadi pada sasaran. Mengapa? Proses adopsi inovasi menurut Rogers terdiri dari 5 tahap. Awareness, kesadaran, interest, minat, evaluation, evaluasi, trial, uji coba, dan adoption, adopsi. Mengapa? Tahap minat, interest sebagai besar peserta penyuluh telah mengetahui adanya metode tanam selain di tanah. Tahap kesadaran. Namun, setelah menyampaikan materi oleh penyuluh, mereka mulai secara aktif mencari informasi lebih lanjut, mengajukan pertanyaan dalam mengenai cara kerja, biaya, dan manfaatnya. Mereka menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap detail teknis inovasi hidroponik tersebut. C. Faktor apa saja mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi pada sasaran tersebut? Biar berikan penjelasannya. Kecepatan adopsi inovasi dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri dan faktor internal, eksternal dari sasaran. Dalam kasus adopsi hidroponik, skala rumah tangga di Medan Sunggal